Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Bella Fauzi di Berkah Ramadan semua menjadi berkah. Amin. Seperti biasa nih Bella akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sampai tiba waktunya saat berbuka puasa nanti. Nah sebelum kita mulai acara hari ini saya ingin memperkenalkan dulu sponsor acara kita, yaitu ada dari wardrobe yang saya kenakan hari ini. Kece sekali, wardrobe by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Dan ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel, Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan juga pastinya Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Itu dia tadi para sponsor kita untuk hari ini. Nah pemirsa, tema kita hari ini adalah karena sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, ada baiknya kita membahas mengenai zakat fitrah. Nah untuk membahas mengenai tema itu, sudah ada bersama saya, sahabat saya ini Ustazah Syifa Nur Fadilah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Bella, Masya Allah. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Puasa Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Bella gimana, udah ada yang batal? Alhamdulillah loh tahun ini semoga sampai terakhir juga bakalan nggak ada utang ya. Seluruhnya bisa dikerjakan. Iya, semoga saja kayak gitu. Amin. Sejauh Mudah-mudahan ini puasanya juga lancar, bukan hanya puasa tapi tarawihnya juga. Amin. Iya ya, karena ini udah masuk 10 hari terakhir ya Kak ya. 10 hari terakhir, karena orang yang puasa tapi dia tidak tarawih itu bagaikan orang yang pakai celana tapi tidak pakai baju. Wah itu Makanya dia. kan harus dua-duanya yang Harus dipakai, dua-duanya, kan? iya betul. Jadi kayak saling melengkapi gitu Saling ya Kak melengkapi. Syifa ya. Oke, nah Kak Syifa ini kan kita nggak kerasa udah hamin berapa ya Kak? Sekarang ini tanggal 7. Sekitar seminggu lagi kalau nggak Semingguan salah ya, lagi puasa lah. ini. Iya benar, kurang lebih sekitar seminggu lagi kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri gitu. Amin. Amin. Nah ini kan apa ya, kalau misalnya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri itu kan juga ada kewajiban membayar zakat ya Kak ya? Iya, Zakat fitrah ya? Fitrah, zakat fitrah. Nah itu bisa dijelaskan nggak Kak lebih jauh mengenai zakat fitrah itu sendiri? Jadi bedanya zakat fitrah dengan zakat yang lainnya. Kalau zakat fitrah ini diwajibkannya ketika bulan Ramadan. Sekarang kita melihat dulu dari segi bahasa, apa itu makna zakat? Zakat dalam lisanul Arabi, dalam Mu'jam al-Wasit, makna zakat secara etimologi adalah an-nama wa ziyadah. Artinya tumbuh, berkembang, bertambah. Jadi orang yang berzakat itu maknanya bukannya berkurang harta yang dia keluarkan untuk zakat, tapi akan terus an-nama tumbuh, bertambah. Betul. Selalu berkah harta yang dizakati. Makanya zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Ada zakat mal, ada zakat kontemporer, zakat profesi. Ya, misalkan orang bekerja dalam setahun 2,5% harus dikeluarkan. Atau juga zakat hewan ternak yang punya piaraan hewan ternak kemudian sudah sampai nisab dan haulnya, maka itu harus dikeluarkan zakat gonamnya atau zakat ternaknya. Nah, zakat fitrah tadi kita sudah tahu makna zakat, artinya berkembang, tumbuh. Apa bedanya zakat dengan sodakoh, Kak? Iya itu dia, pasti ada bedanya, cuma saya lupa tuh. Saya lupa ya. Iya, aku sering lupa. Kalau sodako yang jelas di luar zakat kan. Jadi zakat sama sodako sama-sama mengeluarkan harta di jalan Allah. Betul, iya. Akan tetapi zakat ini punya waktu. Iya. Zakat fitrah waktunya adalah ketika Ramadan. Di bulan suci Ramadan ketika kita sedang puasa. Sedangkan sodako itu bukan hanya berupa harta. Iya. Dan sodako itu tidak harus di bulan Ramadan saja, bisa di tempat-tempat lain, waktu-waktu lain itu disebut dengan sodako. Iya. Ya, bahkan senyum kita kepada sama muslim saja itu sodako. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Betul. Mbak Bella senyum deh sama saya. Iya. Senyum coba. Senyum dong, tada. Sodako kan? Iya betul. Sudah sodako, bedanya dengan zakat. Tapi kalau zakat fitrah dia ada waktu tertentu. Para ulama sepakat bahwa zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan pada waktu khusus, kemudian diberikan juga kepada golongan-golongan yang khusus. Jadi zakat fitrah ini dikerjakan di bulan Ramadan, Kak Bella.
Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah itu mewajibkan zakat fitri so'an minat tamrin wa so'an minat syair. Satu so' dari kurma dan satu so' itu dari syair, gandum. Jadi kalau kita melihat fikih hadis dari zakat fitri ini adalah bagaimana sih kadar zakat itu fitri yang harus dikeluarin? Kak Bella kan sekarang belum berumah tangga nih, masih dengan orang tua. Apakah ayahnya gitu, Mas Ikang Fauzi yang mengeluarkan zakatnya atau Kak Bella sendiri gitu Oh kan? iya. Nah itu gimana tuh Kak cara ketentuan-ketentuannya? Kalau misalnya mungkin untuk saya nih yang masih tinggal sama orang tua, atau nih misalnya saya punya teman, dia dari ya alhamdulillah dari keluarga yang cukup mampu gitu. Cuman dia mungkin orang tuanya udah nggak ada, gitu. Nah kalau untuk seperti itu, dia dari keluarga mampu tapi udah nggak ada orang tua tuh ketentuannya juga seperti apa Kak? Disebut dengan yatim piatu ya, Iya, seperti yatim itu piatu. contohnya. Misalnya. Jadi yang dikatakan yatim piatu itu adalah anak yang belum baligh dan berakal, masih di bawah umur, itu dikatakan masih yatim. Iya. Jadi kalau sudah balik dan berakal, sudah mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang benar, sudah ya 17 tahun ke atas sudah balik gitu ya, itu bukan dikatakan yatim lagi, apalagi sudah bekerja punya pendapatan gitu. Itu silahkan membayar zakatnya sendiri. Tapi kalau dia yatim, masih kecil, misalnya dia tidak tahu bagaimana sih cara membayar zakat itu, berapa yang harus dikeluarkan, maka wajib bagi keluarganya, baik kakaknya atau saudaranya yang masih ada untuk membantu anak tersebut mengeluarkan zakat fitrahnya, seperti itu Kak Bella. Iya. Besarannya berapa Kak? Nah, besarannya sekitar dulu Rasulullah itu bilangnya so'an minat tamrin wa so'an minat syair. Jadi zakat fitrah itu jumhur ulama sepakat kadarnya adalah kalau zaman Rasul itu satu sok kurma. Kenapa? Karena zaman Rasul itu orang-orang mayoritas makannya kurma. Wasyair, gandum. Roti, orang-orang luar negeri kan misalkan orang Arab gandum ya makanan pokoknya. Jadi yang dijadikan zakat itu kadarnya adalah makanan pokok kita sehari-hari. Makanan pokok ya. Kalau sekarang kan legorme gitu. Oh, legorme ya. Iya, makanan. Ya zaman Rasul kan belum ada kan. Belum ada, jadi Mbak Bella tiap hari legorme ya. Iya, kadang-kadang ya buat sarapan sih nanti kalau udah. Luar biasa lah seperti itu. Berarti zakatnya legorme nanti ada. Iya, dia bisa aja kan kalau mau. Bisa, jadi pokoknya makanan pokok tapi dilihat dari gitu ya. mayoritas kita penduduk Indonesia mayoritasnya nasi. Betul. Beras gitu. Jadi dikeluarkan beras itu sekitar 3,5 liter. 3,5 liter. Nah, jumhur ulama sepakat bahwa mengeluarkan makanan yang menjadi mayoritas, menjadi bahan pokok. Nasi, beras, seperti itu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah senilai harga makanan pokok itu. Jadi tadi contoh 3,5 liter beras, itu kita konversikan ke uang. Jadi berapa? Misalkan beras itu 1 liternya 8.000 ya, ada yang 7.000 paling murah misalkan. Dikalikan 3,5 liter jadi berapa totalnya, seperti itu. Itu Imam Abu Hanifah bilang boleh. Kenapa? Karena dengan uang yang dikasih itu bisa saja disampaikan kepada 8 golongan yang membutuhkan nanti. Pada para fuqara dan masakin, mereka bisa belikan yang lain, bukan hanya beras, bisa baju ataupun yang lainnya. Jadi dibolehkan gitu. Tapi jumhur ulama sepakat kalau bisa lebih afdal dan lebih baiknya itu menggunakan makanan pokok. Menggunakan makanan pokok. Iya. Kak Bella gimana, udah zakat nih ngomong-ngomong? Kalau misalnya zakat fitrah, saya belum tuh, karena kan lebih baik kan makanan pokok kan. Saya lagi mikir-mikir, apakah saya memang harus membeli yang baru, atau kalau misalnya kita di rumah ada kebetulan stok lebih gitu, bisa dikasih juga. Maksudnya ketentuannya gimana ya? Ketentuannya yang penting kan makanan pokok kita beras ya. Kalau memang di rumah kita banyak berkarung-karung beras ya ngapain beli, kan sudah ada gitu kan. Keluarkan saja, pisahkan 3,5 liter itu. 3,5 liter ya. Kita plastikan sekitar 1 so ya tadi bandingannya. Dikirim ke masjid atau ke amil, orang-orang yang memang mengurusi zakat gitu kan, para pemberdaya zakat dikirim nanti, jadi kita tinggal persiapkan aja. Baik, ya pasti sekarang udah banyak lah ya wadah-wadahnya, tinggal kita riset aja ya Kak ya, mana yang kita siapkan saja. Dan yang paling penting cari amil-amil yang amanah tentunya. Pastinya lah, kan niat baik ya Kak ya. Sip, ini seru banget Kak, tapi kita harus break dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya Kak ya. Oke, tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang
terbaru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Ma, kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap, bikin kenyang lebih lama, dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama, Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Saya dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. action, hingga horor. Ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu dah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, masih bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah pemirsa, saya pengen sedikit curhat nih. Akhir-akhir ini saya kalau misalnya mau buka puasa, saya suka bingung nih kira-kira nyari takjil yang enak, saya milih menu tuh dari mana gitu ya. Terus nanti pas udah mau lebaran, saya juga sebenarnya lagi nyari referensi untuk kue, cake atau kue-kue kering, baik yang kudapan manis maupun kudapan yang asin. Nah kebetulan nih teman saya dari Le Gourmet mau main-main ke sini, sekalian aja kali ya saya tanya-tanya sama orangnya. Kebetulan dia orangnya udah datang. Kita langsung aja panggil sama-sama, ini dia Mbak Rara dari Le Gourmet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rara, selalu cantik luar biasa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, lancar puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak, jadi gini, biasa aku tuh kalau misalnya lagi mendekati waktu berbuka puasa sama nanti udah mulai mau cari-cari menu buat lebaran gitu, aku tuh selalu pengen nyari referensi kue-kue atau snack-snack yang enak-enak. Mbak Rara bisa nggak ngasih referensi ke aku? Bisa banget. Le Gourmet itu pokoknya lengkap semua aja. Mulai dari tajil, kemudian yang asin-asin kayak pastel, kemudian risol tuh ada juga. Kemudian kita juga ada cake sama aku hari ini bawa cookies. Cookies, Iya. wah ada cookies juga. Iya. Boleh dong dijelasin apa aja sih cookies andalannya Le Gourmet? Kalau ini cookiesnya ini hampers paket A. Hampers paket Ya isinya itu ada nastar, kemudian ada kastengels, ada sprit keju, ada cheese, crispy cheese, Oh, oke. crispy cheese juga. Kemudian almond pop sama almond cheese. Sorry, ini almond cheese. Nah, ini tartlet. Kemudian ini ada blueberry di situ. Blueberry. Enak Favorit ya. yang mana Mbak Bella? Aku sukain cheese. Crispy cheese Crispy ini ya. cheese, iya mau aku mau crispy cheese. Oh gitu. Ini tadi apa kayak paket hampers yang A. Oke. Emang ada berapa paket? Ada 3 hampers, ada A, ada B, ada C. Kemudian kita ada yang model terbuka kayak gini, ada juga yang tertutup model tertutup kotak gitu sih. Gitu. Kalau terbuka mungkin kelebihannya bisa ngeliat ya produknya apa aja gitu. Dijembrengin gitu ya. Betul, ini model lebih cantik, banyak ininya sih, ketupat-ketupatnya. Iya sih betul gitu. ya. Ada ketupat aja pengen makan. Saya belum lebaran tapi. Hawa-hawa lebaran udah bentar lagi nih ya. Benar, udah kerasa banget hawa lebaran ya dari sekarang ya kan. Terus kalau misalnya kita mau mengunjungi Le Gourmet gitu Mbak, ada di mana aja sih counternya? Kita ada di, kalau misalnya suka jalan ke mall gitu ya, kita ada di suka. Pondok Indah Mall, Iya. ada di Plaza Senayan, kemudian ada di Kota Kasablanka, kemudian kita juga ada di Jalan Mahakam, ada di Senopati juga dekat Jak TV, Wow. kemudian ada di Kemang, Kemang. ada di Johar, Jakarta Pusat,
zakat, kemudian ada Geraha Niaga. Wah mantap, udah semakin banyak ya cabang-cabangnya Le Gourmet ya. Saya doain sebentar lagi buka di Bintaro, Mbak. Waduh, biar dekat dari rumah ya. Dekat sama rumah saya. Iya, soalnya. iya. Itu counter. Terus kalau misalnya pengen nggak sempat main ke mall, Pengen gitu, delivery gitu iya, ya. gimana? Delivery kita bisa telepon ke 725-3208 atau 09. Kemudian kalau pengen tahu nih apa aja sih yang ada di Le Gourmet, bisa buka di website kita di www.legourmet.co.id. Oh mantap, www.legourmet.co.id. Keren, tepuk tangan dulu dong untuk Le Gourmet. Ya, kalau misalnya nyari tajil, nyari buat bingkisan lebaran, udah nggak usah kemana-mana ke Le Gourmet aja. Betul, Gitu ya Mbak iya. ya. Mantep. Mbak Rara, Mbak kan udah jauh-jauh nih datang ke sini. Kebetulan saya sama teman saya, Ustazah Kak Syifa, Iya. kita lagi ngobrol-ngobrol seputar zakat fitrah. Wah, mau aku nggak ikutan mau ngobrol? ikutan, Yuk, mau. kasihan soalnya kan masa habis jelasin makanan pergi lagi, mending ikut sama Siap, saya aja. siap. Yuk, saya kenalin sama Kak Syifa. Kak Syifa, Ya, ini Kak Rara. Assalamualaikum. Masya Syifa. Allah. Halo Mbak Rara, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak-enak banget kayaknya kuenya Iya, ya. benar, gelar ya. Silakan duduk Mbak Rara. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi ini kita kan hari ini lagi membahas mengenai zakat fitrah karena itu yang ibaratnya kita memang harus mengeluarkan pada saat Lebaran nanti gitu ya, Kak ya. Kira-kira ada nggak yang mau ditanya Mbak Rara ke Kak Syifa? Ada sih, aku pengen tanya, batasan umur untuk zakat fitrah tuh dari berapa sih, Kak? Misalnya apa bayi juga udah ngeluarin zakat fitrah itu kayak gimana itu? Oke. Tadi saya katakan faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah itu mewajibkan zakat fitri itu lizakar wal unsa, lissaghir wal kabir minal muslimin, lil abdi wal hur gitu kan. Jadi yang diwajibkan oleh Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah satu laki-laki, dua perempuan. Kemudian anak-anak, baik yang kecil, yang besar, bahkan bayi baru lahir 1 hari pun dia harus keluar zakat fitrahnya. Gitu ya, ya. Jadi itu bisa dilimpahkan ke imam keluarga kalau gitu ya. Keluarganya. Atas nama Kan nggak keluarga. mungkin bayinya yang mengeluarkan belum bisa dong. Iya, Pasti betul, misalnya betul. oe-oe aja. Iya, iya juga Jadi sih. ayahnya Iya. punya kewajiban, orang tuanya baik ayah atau ibunya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Misalkan kita lahiran di bulan Ramadan, anaknya lahir. Atau lahirannya itu misalkan malam takbiran, Iya. contohnya. Masya Allah. Gimana anaknya harus zakat fitrah? Tetap. Langsung ya? Karena zakat fitrah itu ada waktu-waktunya, itu di Ramadan. Dia lahir di bulan Ramadan, maka wajib bagi si anak itu walaupun belum mengerti untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Seperti itu Kak Bella. Oh, Rara yang nanya. Rara Iya, juga. oke, siap. Sama saya juga sih, benar-benar Kakak. Kak, tapi ini kalau misalnya untuk waktu membayar zakat fitrah sendiri, kapan sih waktu-waktu yang tepat gitu kira-kira? Cakep pertanyaannya nih, Masya Allah. Kira-kira boleh nggak sih bayar zakat fitrah sebelum datang Ramadan? Nah itu bukan zakat fitrah namanya Bukan. kan. Tapi Jadi, harus di bulan Ramadan kan? harus bulan Ramadan. Kalau- Jadi gini, para ulama berselisih pendapat tentang waktu. Kalau dalam kadarnya mereka sudah sepakat ya. Bahkan Imam Abu Hanifah tadi mengatakan boleh dengan makanan pokok, Makanan pokok, beras, jagung ataupun gandum dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Atau juga boleh dengan uang yang nantinya dimanfaatkan oleh para mustahik zakat. Iya. Mustahik itu apa? Orang yang berhak menerima zakatnya gitu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai kapan waktu membayar zakat. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik mengatakan diwajibkan waktu membayar zakat itu adalah sebelum mulai sholat Id. Sebelum mulai Sholat Id. Sholat Id. Waduh, Ya. sempet nggak ya? Tapi kan itu keadaannya agak ricu ya, nggak Iya. mungkin semua orang bayar, akhirnya sholatnya buru-buru. Jadi mereka bilang mewajibkan, wajib. Tapi disunahkan sebelumnya gitu. Wajibnya itu sebelum sholat Id, itu waktu yang paling afdol menurut Oke, mereka gitu. baik. Yang kedua, pendapat kedua adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa paling afdol dan paling wajibnya membayar zakat itu selepas terbenamnya matahari. Oke. Jadi Ramadan terakhir, artinya buka puasa terakhir, kan malamnya takbiran. Betul. Jadi ketika malam takbiran itu adalah waktu diwajibkannya membayar zakat. Baik. Itu yang kedua. oke. Pendapat yang ketiga, Boleh nggak kira-kira jelasin waktunya nanti masih aja? ada nggak? Iya udah suruh break dulu, maaf Kak Syifa. Barusan saya tadi ada yang kayak kode-kode gitu. Benar. Tapi ini saya penasaran banget dengerin yang ketiga. Tapi kita lanjut lagi setelah break ya. Oke, Kak Kita Bella. pasti ada waktu kok. Tenang aja Kak Syifa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini saya mau mengajak Anda untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh
tayangan berita di JAK TV kini tampil berbeda. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror ini. Perdebatan, isu-isu hangat. Talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan selama sebulan penuh. Mari kita optimalkan sebulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah melalui muamalah dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Kali ini pemirsa, sesuai janji saya sebelumnya, saya mau mengajak Anda nih untuk jalan-jalan ke negeri, sebuah negeri yang bagus sekali. Terutama kalau Anda suka K-pop ya, pasti bakal seneng banget nih. Karena ini adalah negeri ginseng Korea Selatan, untuk melihat bagaimana sih sejarah perkembangan Islam di sana. Yuk sama-sama kita lihat, selamat menyaksikan. Pemirsa, walaupun menjadi minoritas, umat muslim di Korea Selatan berkembang sangat pesat. Di negeri K-pop ini, ternyata menyimpan masjid-masjid megah nan mewah yang menjadi tempat ibadah umat muslim Korea Selatan. Negeri ginseng ini memang dikenal sebagai salah satu negara yang ramah pada umat muslim. Berikut masjid-masjid di Korea Selatan yang indah. Seoul Central Mosque adalah masjid pertama yang berada di kota Seoul. Dibangun tahun 1976, sampai saat ini masjid ini masih berdiri di kawasan Itaewon, Seoul. Masjid ini menjadi masjid pertama di negeri K-pop yang dibangun oleh pemerintah Korea Selatan. Masjid mewah pertama yang ada di Korea Selatan ini juga menjadi salah satu pusat muslim loh. Pembangunan masjid pertama ini juga dibangun oleh negara Islam lainnya, terutama Arab Saudi. Masjid ini memiliki beberapa fungsi, bukan hanya sebagai tempat ibadah saja. Seoul Central Mosque juga menjadi kantor Federasi Muslim Korea. Masjid pertama ini juga memiliki madrasah sebagai sarana pendidikan Islam bagi anak-anak. Selain itu ada juga pusat penelitian kebudayaan Islam dan organisasi Islam lainnya. Ya Allah, ya. Masjid kedua yang dibangun di negeri K-pop adalah Masjid Al-Fatah. Masjid ini dibangun di Busan pada tahun 1980. Daerah Namsan-dong, Keumjeonggu menjadi rumah bagi masjid kedua yang berada di Korea. Masjid Al-Fatah dibangun dana dari Ali Velak yang merupakan Menteri Keuangan Libya. Di masjid ini, jamaah dapat bertemu dan bertanya banyak hal mengenai Islam kepada kepala masjid. Terdapat pula perpustakaan, sehingga selain beribadah, pengunjung dapat menambah ilmu pengetahuan Islam di Korea Selatan. Masjid Gwangju. Memang masjid ini berbeda dengan masjid kebanyakan yang berhias kubah. Walaupun masjid ini jauh dari kata masjid mewah, Masjid Gwangju ini menjadi salah satu penggerak muslim di kota Gwangju. Masjid ketiga di Korea Selatan ini mulai dibuka tahun 1981. Berdiri di Yeokdong, Gwangju, Gyeonggi-do, masjid ini dikelola oleh Federasi Muslim Korea dan menjadi pusat dakwah di Gwangju. Jamaah yang biasanya datang ke masjid ini adalah muslim pendatang dari Mesir, Bangladesh, dan India. Masjid Jeonju berdiri di tanah budaya yang merupakan ibu kota provinsi Jeolla Utara, Jeonju.
Dibangun pada tahun 1985 atas prakarsa Dr. Abdul Wahab Zahid yang tak lain merupakan imam besar Korea Selatan. Diberi nama Masjid Abu Bakar Al-Siddiq sebagai bukti kecintaan terhadap sahabiah. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara seni Islam dan Korea yang tampak pada kubah khas masjid, namun atapnya khas bangunan Korea. Masjid ini merupakan masjid keempat yang dibangun di negeri Ginseng sebagai pusat ibadah bagi lebih dari 400-an muslim asli yang tinggal di Jeonju dan akan terus bertambah. Masjid Ansan Sirotol Mustaqim yang beralamat di Wongok-dong dan Wongu, Ansansi, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan ini terbilang baru di negeri Ginseng. Pembangunan masjid ini baru dimulai tahun 2007. Imron Rosyadi selaku pegiat Korea Migran Human Rights Center menyatakan bahwa penggerak utama pembangunannya adalah seorang buruh migran asal Brebes bernama Ajat Sudrajat yang didukung penuh oleh komunitas Muslim Indonesia. Masya Allah, indah sekali ya masjid-masjid di Korea Selatan. Nah itu dia tuh tadi pemirsa tayangan Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi bagi Anda nih yang sudah ada niat pengen umroh, pengen naik haji sekaligus ingin menjelajahi luar negeri bernuansa Islami, gampang. Bisa langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatour.com. Kenapa sih harus Abinaya? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda gitu pemirsa. Nah ini kita balik lagi ya ke Karara dan juga masih ada Kak Syifa di sini masih dengan tema kita seputar zakat fitrah ya Kak ya. Nah ini kan tadi udah dijelasin sedikit nih mengenai apa sih waktu-waktu membayar zakat fitrah. Saya pengen yang tadi itu. Iya sempat kepotong. Silakan Kak dijelasin lagi. Yang kedua tadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa paling afdal dan wajibnya zakat fitri itu adalah setelah maghrib, setelah kelarnya puasa yang terakhir gitu kan, malam takbiran. Tapi Imam Syafi'i berkata dibolehkan untuk membayar dari awal Ramadan untuk ihtiyat, kehati-hatian, takutnya lupa kan kalau di akhir-akhir kan. Itu dia tuh kalau sampai lupa gimana ya? Apalagi takutnya duitnya udah habis duluan gara-gara beli baju baru, beli makanan atau yang lainnya. Akhirnya berapa kodi itu ya? Semua baru ya, hoarding baru apa baru. Akhirnya kan tidak ada space atau sisa-sisa uang untuk zakat fitrah, itu dikhawatirkan. Imam Syafi'i bilang dari awal itu boleh. Gitu. Dari awal Ramadan. Okay. Kemudian Imam Ahmad pendapat yang ketiga, kaul yang kedua dia mengatakan bahwa diwajibkan membayarnya 2 hari atau beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir pendapat keempat adalah pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa sama seperti Imam Syafi'i dibolehkan dari awal. Dari awal, baik. Jadi ini ada beberapa pendapat yang berbeda tapi semuanya bisa lah kan gitu Imam, ya Kak ya. Tadi mazhab Hanafi bilang tidak ditentukan harus selesai ini, sebelum ini, pokoknya selama Ramadan. Selama Ramadan, itu dia tergantung Anda pemirsa bisa kapan gitu ya, baik. Lebih baiknya dari sekarang ya. Betul. Kak kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Oke Kak Bella. Sip, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi dan pengen ngajak Anda semua nih untuk ikutan kuis berhadiah. Pasti pada suka nih, geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua mencari berkah. Amin. Tayangan berita di JAK TV kini tampil berbeda. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan Sudah Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror ini. Perdebatan, isu-isu hangat, talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JAK TV yang budiman, selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Semoga pemirsa JAK TV dan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa dan berkumpul bersama keluarga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Pemirsa, siapa di sini yang mau hadiah? Saya yakin di sini pasti banyak banget yang mau hadiah. Ya udah deh, kalau kayak gitu, sekarang ini tiba saatnya kita semua untuk ikutan yang namanya Geprek Bensu Bagi Berkah. Jadi ini kuis akan dibawakan oleh sahabat saya Sarwenda bersama gennya Yayam. Jadi langsung aja yuk, sama-sama kita ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah bersama Sarwenda. Silakan Sarwenda. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore semua pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang aku di sini Sarwenda bersama Yayam kesayangan akan nemenin Anda semua. Dan gak lupa aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat dan yang pastinya tetap semangat. Semangat kayak Yayam, semangat banget. Nah, biar kalian tambah semangat lagi nih, aku mau ngajak Anda semua untuk ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi, aman banget. Nah, biasanya kan kita by phone, sekarang ada yang berbeda lewat mention. Nah, buat Anda yang mau ikutan kuis, caranya gampang banget. Pertama-tama, kamu tinggal follow dulu nih account Instagram @geprekbensu dan @jaktvofficial. Habis itu, upload foto selfie keseruan kamu berbuka atau sahur dengan Geprek Bensu pastinya. Dan peserta dengan foto terbaik dan terunik akan dipilih menjadi pemenang. Jangan lupa mentionkan @geprekbensu dan @jaktvofficial disertai hashtag #geprekbensujaktv. Tunggu apa lagi? Langsung pesan menu Geprek Bensu, perut kenyang, terus selfie narsis, mention, dapat hadiah deh dari Geprek Bensu. Tapi ingat, pajak ditanggung pemenang. Jangan lupa ya, langsung ikutan kuisnya. Nah, ini kan ada Yayam yang gede. Kalau misalnya kalian mau beli yang ini, nggak bisa. Tapi ada dijual Yayam yang kecil, jadi bisa buat ngobrol. Nih, hai Yayam, ini Yayam mini. Dan kalau misalnya ada yang suka dessert, ada puding mangga 5.000 doang. Dan ada juga bensu nugget, gampang banget bensu nugget, cuma 10.000 lagi. Jadi tinggal gigit krus-krus, enak garing. Terus ada juga nih menu spesial Ramadan saus opor ayam. Bingung kan? Geprek bensu dipakai yang saus opor ayam, itu rasanya kayak gimana ya? Kombinasinya yang pastinya enak banget. Jadi jangan lupa langsung pesen di Geprek Bensu aja, oke? Nah, terima kasih buat para pemirsa yang udah gabung ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli baru Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi yang pastinya selalu aman buat kita semua. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih. Silakan Bella. Hanya di Geprek Bensu aja. Terima kasih banyak Sarwenda dan juga Yayam yang selalu setia menemani. Nah, pastinya nih pemirsa, ini bakalan seru dan gampang banget untuk ikutan kuis medsosnya. Caranya Anda tinggal foto-foto aja kalau misalnya lagi bukber atau sahur bersama Geprek Bensu, terus tinggal upload deh ke Instagramnya dan jangan lupa mention akun @jaktvofficial dan juga @geprekbensu untuk dapetin uang sejumlah Rp500.000 bagi masing-masing pemenang. Jadi jangan lupa harus ikutan kuis medsos. Siapa tahu aja Anda menang gitu pemirsa. Oke, ini bentar lagi kita masih ada waktu sebelum break beduk maghrib ya. Nah, kita iya betul. Ini aku mau nanya-nanya ini deh, mumpung sebentar lagi mau buka puasa. Teman-teman misalnya mau cari takjil atau hampers buat lebaran deh. Ada nggak menu Le Gourmet yang bisa ditawarin Mbak Rara?
Iya, kalau untuk kita selain cookies yang tadi ada di hampers itu ada juga nih kan cookiesnya ada coklat cookies. Aduh enak banget. Kemudian ada lidah kucing, namanya katetong kalau di Le Gourmet katetong. Oke. Itu enak banget juga. Terus kalau untuk cake-nya nih untuk spesial lebaran ada coklat truffle, gambarnya masjid, kemudian ada coklat gatuk itu gambarnya ketupat. Enaknya. Gitu. Ini emang spesial untuk di edisi Ramadan lebaran aja. Oke, edisi Ramadan dan juga lebaran aja only gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau nyari bingkisan lebaran, hampers gitu dan juga takjil, udah nggak usah kemana-mana, ke Le Gourmet aja. Mantap. Oke deh, kita udah harus beneran maghrib nih ya. Maksudnya untuk menantikan azan maghrib, kita harus break dulu maksudnya. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini. Tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Masih ingat dengan mereka? Nah, bersiaplah untuk kembali tertawa. Kalau pengamen yang lain itu, dia sambil nyanyi. Mereka akan menghibur Anda. Bapak apa? Lah, coba kau baca nih. Sudah tinja. Tawa Sutra di Jak TV ya. Epi, awap! Semarakan suasana hari raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Saya dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. Action. Di mana sekarang? Bila aku dah solek budak ni. Cepat pula kau datang. Lepaskan! Penibau! Hingga horor. Saya ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Mah, tempat ni bantu dah, Mah. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Ramadan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami karuniakan kepada kalian semua. Para pemirsa,
dalam satu kesempatan ketika Rasul bersama para sahabat beliau menceritakan tentang seorang manusia yang datang dari tempat yang jauh. Digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, badannya penuh dengan debu, akbar. Rambutnya juga riap-riapan, ash'ath, karena dia telah menempuh perjalanan yang panjang. Ya tentu dalam konteks pada zaman Rasul itu berjalan di padang pasir, kita bisa bayangkan orang yang berbulan-bulan jalan dari rumahnya dalam suatu perjalanan, tentu rambutnya riap-riapan dan badannya penuh dengan debu. Orang itu berjalan menuju rumah Allah. Lalu ketika sampai di rumah Allah, di depan Ka'bah, dia mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya dan berdoa. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, berikanlah saya ini, berikanlah saya itu. Ya Allah, saya berdoa ini, kabulkanlah doa saya ya Allah. Kata Rasul SAW, wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabulah. Sayang, makanannya bersumber dari sesuatu yang haram, minumannya juga bersumber dari sesuatu yang haram, pakaiannya yang dia gunakan untuk berangkat ke tanah suci sampai ke depan Ka'bah itu juga bersumber dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Lalu Rasul SAW melanjutkan pesan beliau, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman persis seperti perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Kalau kepada nabi dan rasul perintah Allah, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, utusan-utusanku, makanlah yang halal, yang baik-baik. Demikian pula orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala perintah dengan perintah yang sama. Mengkonsumsi makanan, minuman, dan apapun yang kita manfaatkan dalam kehidupan bersumber dari sesuatu yang baik dan zatnya pun juga zat yang baik. Dalam penjelasan dari para ulama bahwa ternyata ketika kita ingin membangun kualitas diri yang utuh sebagai hamba Allah yang baik, tidak cukup hanya dengan memperbaiki sholat kita, tidak cukup memperbanyak istighfar dan tahmid kita, tetapi juga memastikan agar seluruh relasi sosial kita itu terbangun dan terisi dengan hal-hal yang baik. Kalau kita bertransaksi keuangan, maka transaksinya harus halalan thayyiban. Kita dapat sesuatu, rezeki yang halal. Tidak hanya jalannya, tetapi zatnya juga halal. Tidak hanya zatnya, tapi caranya juga cara yang baik. Oleh karena itu, para pemirsa, saat ini bulan Ramadan yang sering juga disebut sebagai Syahrut Tazkiyah, bulan untuk membersihkan diri kita. Mari kita maknakan pembersihan diri dalam Ramadan ini dalam konteks yang utuh. Tidak hanya membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk, tetapi juga membersihkan rezeki kita dari hal-hal yang tidak baik. Memastikan agar hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari diri kita. Hanya dengan ikhtiar seperti itulah, maka sholat kita akan terasa kekhusyuannya. Ibadah kita akan terasa nikmatnya. Seorang ulama pernah mengatakan, saya suatu ketika merasa berat sekali untuk bangun malam. Saya cari sebabnya. Setelah lama merenung, saya baru ingat bahwa saya pernah diberikan sebutir kurma oleh sahabat saya yang saya tidak tanyakan dari mana asal sebutir kurma itu. Dari situ saya sadar, kata ulama itu, bahwa sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya bisa mengganggu kekhusyuan ibadah kita kepada Allah. Maka marilah jadikan Ramadan bulan pembersihan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami, berikanlah ketakwaannya,
dan Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan dan mensucikan diri kami. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Acara ini dipersembahkan oleh Berkah Ramadan semua menjadi berkah. Amin. Nah pemirsa, alhamdulillah ya, baru saja kita sama-sama melewati azan maghrib. Berarti Anda dan kami semua sudah bisa berbuka puasa. Kami ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa kalau bisa berbukalah dengan yang manis. Dan semoga saja buka puasa Anda juga dikelilingi oleh orang yang manis-manis pastinya. Orang-orang tercinta, amin. Dan semoga saja hari ini ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa.
Nah pastinya juga ini seneng banget hari ini Bella bisa buka puasa bareng, ada Le Gourmet gitu ya, bareng sama Mbak Rara juga, bareng sama Kak Syifa juga. Senang ya sama Le Gourmet ya, enak-enak ya? Enak banget, subhanallah. Masya Allah. Boleh nanti buat lebaran kita ya. Buat lebaran. Iya, iya. Jadi kalau misalnya bayar zakat fitrah nggak bisa ya. Soalnya kita kan makan pokoknya nasi. Iya, ini gitu. kan lebih khas pas lebaran. Betul, bener banget. Cemilan, Pas lebaran. Oke, nah ini terkait zakat fitrah ada nggak yang mau ditanya Kak Rara ke Kak Syifa? Jadi kesimpulan dari zakat fitrah tuh apa sih Kak Syifa? Ya, tadi yang saya sudah sampaikan ya, zakat itu adalah nama penyuci. Kemudian fitrah itu kan artinya suci juga. Jadi zakat sebagai penyuci diri. Pencuci atau penyuci dari dosa-dosa yang telah kita lewati. Orang selama puasa 30 hari di bulan Ramadan itu pasti ada salahnya ya. Iya, Ada pasti. ketidaklengkapannya, ada kealfaannya. Contoh tarawihnya yang kurang, atau kemudian kalau perempuan ada mamnu, datang bulan, akhirnya tidak bisa full dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk melengkapi Ramadannya menjadi lebih sempurna? Kadang juga Ramadan kita suka, mohon maaf ya, keceplosan ngomongin orang, melihat hal-hal yang tidak baik, kadang-kadang nggak pengen dilihat tapi ternyata lewat sendiri depan mata gitu. Iya, wah, astagfirullah gitu ya. Astagfirullah, tapi habis itu lihat lagi. Jangan seperti itu juga. Waduh, iya banyak yang ketawa. Iya, oke baik. Jadi kata Rasulullah, pandangan pertama itu kalau yang lewat depan mata kita itu adalah nikmat. Nikmat. Tapi segera minta ampun sama Allah, astagfirullahalazim. Yang kedua adalah laknat. Nah, jangan mentang-mentang kata Rasulullah yang pertama itu nikmat, udah deh pandangnya yang lama aja. Jangan kayak gitu juga gitu kan. Artinya cepat-cepat menundukkan pandangan gitu. Iya, betul. Nah, terkadang kan kita banyak kesalahan sebagai manusia, makhluk kotawan yang tempatnya lupa, salah, apalagi di bulan Ramadan ini gitu. Kak. Jadi zakat itu sebagai pelengkap penyuci dari kesalahan-kesalahan kita selama berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin puasanya berjalan tapi pahalanya kurang karena hal-hal yang tadi. Oleh karenanya dengan zakat itu sebagai pelengkap. Sama seperti sujud syahwi itu dilakukan sebagai pelengkap sholat. Karena ada salah satu rukun sholat yang dilupakan, maka sujud syahwi di akhir sholat. Begitu juga dengan zakat, boleh di akhir, boleh di pertengahan, atau boleh juga di awal Ramadan. Dan lebih afdolnya memang kalau bisa jangan di akhir-akhir Ramadan, walaupun para ulama menganjurkan. Kenapa? Karena kalau di pertengahan Ramadan, di awal Ramadan itu bisa membantu saudara kita yang fakir miskin, yang kekurangan, agar mereka bisa mempersiapkan hari raya Idul Fitrinya dengan sebaik mungkin. Coba kalau di akhirnya mereka keteteran ya, tetap minta-minta, tolong dong kami mau lebaran gitu ya. Kan inginnya ketika di akhir Ramadan semua orang sudah siap menyambut hari yang fitri. Penutup dari Ramadan, menyambut hari kemenangan, dan tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi yang menangis, susah, tapi mereka semua sudah bisa mendapatkan hak-haknya dari zakat fitrah yang disampaikan. Jadi zakat fitrah ini adalah sesuatu yang hubungannya dengan Allah, tapi membantu terhadap sesama gitu, hak-hak sesama. Iya, makasih banyak ya Kak Syifa. Penjelasannya berguna sekali, bermanfaat insya Allah. Dan terima kasih juga karena ini Le Gourmet-nya luar biasa sekali. Banget, dan pastinya terima kasih banyak untuk Anda pemirsa di rumah, dan untuk Abinaya Tour and Travel, wardrobe yang saya kenakan by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel, dan pastinya untuk Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh